Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Gimana sehari nggak ketemu Mas Tulus, kangen nggak? Kangen? Enggak. Alhamdulillah ketemu sama Mas Tuh di kesempatan hari ini ya. Edisi ke tanggal berapa isi? Aku keliru samarku. Selasa 7 Mei 2024 tuh. Aku setiap mau syuting pasti ada pesawat lewat loh. Semoga pertanda baik ya teman-teman. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Salam kangen, salam rindu. Kalau hari Senin Mas Tulus istirahat jangan dicariin lah ya. Karena kan Senin kemarin itu justru Mas Tulus bales WhatsApp kalian meskipun belum semua ya. Sampai Instagram belum tak sentuh sama sekali. Jadi masih banyak yang harus saya kerjakan untuk di hari Selasa ini. Wah, tapi alhamdulillah untuk pengiriman minyak bidara semua sudah dikirimkan ya. Sehat, berkah, semangat, kemudian selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Yang baru pertama kali bergabung, salam kenal. Untuk teman-teman yang sudah sering datang, selamat datang kembali. Kalian yang sering nonton Mas Tulus tapi belum subscribe, please sebelum tanggal 10 biar Mas Tulus bisa gajian, kalian harus lebih aktif lagi mendukung Mas Tulus. Caranya gimana? Pertama, buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Kedua, tombol loncengnya dihidupkan, kemudian like-nya jangan lupa. Kalian jangan mau diklaim penontonnya Mas Tulus tuh pada suka nonton doang, nggak suka nge-like. Jangan gitu. Makanya ayo di-like. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang. Boleh yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Itu cara buat kalian yang mau dukung. Yang mau loh ya, mudah-mudahan ikhlas mau membantu. Amin. Terima kasih, semoga teman-teman yang sudah melakukan tindakan yang Mas Tulus sebutkan tadi jadi amal ibadahnya jenengan. Nggih, amin ya Allah. Sehat berkah melimpah untuk semuanya pastinya ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Teman-teman yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga hutangnya ndang lunas. Amin. Teman-teman yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Amin ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Jakarta ini ngopo ya? Rumah sabu ki ini loh apa? Panas lagi kayak aku sih lihat ya. Sebenarnya Asia Tenggara ini kan sedang dilanda badai panas, tapi tidak termasuk untuk Indonesia sebetulnya. Jadi panasnya kita ini masih panas yang wajar. Wajar kok koyo ngene hawane piye nek kira-kira kita ikut-ikutan terkena badai di luar sana tuh 4,4 loh. 44 derajat loh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita enggak ya, kita dijauhkan dari itu ya. Tapi memang Jakarta ini luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kebetulan tuh saya tuh minggu kemarin
itu kan full di luar ya. Dan acaranya Mas Tulus untuk beberapa hari belakangan kemarin lebih banyak di tenda atau di luar atau di outdoor, dan itu tuh kerasa banget, Masya Allah. Semoga teman-teman semua sehat ya, walaupun cuacanya lagi nggak sehat. Amin. Tetap semangat pastinya untuk yang bekerja di luar ataupun mungkin yang jualan atau beraktivitas ketika sedang terik, pokoknya tetap harus semangat ya. Sehat-sehat buat semuanya. Amin. Apa yang mau dibahas Mas Tulus? Masya Allah. Saya mau bahas sesuai dengan request teman-teman yang dikirimkan lewat WhatsApp. Banyak yang kirim juga, kemudian di Instagram juga banyak, walaupun tidak semuanya saya buka, tapi saya pengen bahas ini sesuai dengan judul, yaitu terkait dengan fenomena jatuhnya meteor hijau di wilayah daerah istimewa Yogyakarta kemarin tanggal 5 Mei 2024. Dari hasil analisa Mas Tulus, ini sebenarnya pertanda apa? Mengarah kemana dan apakah ada warning yang disampaikan untuk kita semua, Pak, khususnya buat Jogja? Nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih luas lagi ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mau kasih kabar kurang enak. Apa kabarnya? Rekening donasi nasi box sama rekening sedekah bumi ini beberapa hari belakangan setelah saya kerja kemarin ini melempemnya kebangetan teman-teman. Masya Allah, aku juga nggak tahu. Biasanya kan suka ada ya 20, 25, 50 tuh notifikasi masuk dari Brimo ya. Ini nggak ada notifikasi teman-teman. Aku pikir ini kenapa ya? Apa memang siklus dari Mei ini juga melanda teman-teman yang di rumah? Masya Allah. Mudah-mudahan yang sedang kesulitan rezeki, yang biasa bantu sedekah nasi box, Allah mudahkan rezekinya lagi nggih. Amin teman-teman. Jadi ini juga kabar nggak tahu. Untungnya kita masih punya stok dari bulan April. Kalau bulan Mei ini betul-betul ya, sampai per tanggal 7 ini saja itu tuh melempem banget, luar biasa. Biasanya tuh ada notif 10.000, 50.000, 25.000. Ini sama sekali sejak hari Sabtu kalau tidak salah. Jumat, sorry. Iya hari Sabtu itu, dari sampai sekarang itu nggak ada. Sampai hari ini saya syuting video ini nggak ada notifikasi dari Brimo teman-teman. Kenapakah kalian? Semoga Allah lancarkan rezekinya lagi ya orang baik. Amin. Teman-teman minta doanya semoga sedekah nasi box kita di bulan Mei ini Allah izinkan 2 kali lipat, biar Mei sama April jadi satu. Katakan amin. Amin. Dan juga semoga Allah izinkan sedekah bumi Nusantara kita juga segera terlaksana. Amin. Maksimal di tanggal 9 September 2024 Allah izinkan kita untuk menyelenggarakan sedekah bumi untuk Nusantara. Katakan amin. Amin. Teman-teman yang mau nambahin silahkan. Caranya gampang. Yang mau sedekah nasi box silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Kalau untuk sedekah bumi Nusantara, biasanya Mas Tulus sematkan paling atas di kolom komentar rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto. Kalau untuk nasi box minimal Rp12.000. Kalau sedekah bumi gak ada minimal maksimalnya. Silahkan ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak kagem sedoyo, tanpa terkecuali untuk semuanya saja yang sudah membantu, teman-teman, saudara-saudaraku, orang-orang baik yang bantu sedekah nasi box sedekah bumi. Semoga sedekahnya Allah terima sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Yang sedekah semoga hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Yang sedekah juga semoga sedekahnya Allah jadikan sebagai media tolak bala untuk jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Yang pesan minyak bidara kemarin sudah Mas Tulus kirim, tapi belum semuanya. Jadi Selasa ini sekarang pengiriman harus dibatasi teman-teman, dan karena kan teman-teman juga random ya, tidak selalu sama sebenarnya. Jam untuk pick up itu maksimal di antara jam 1 sampai jam 5 biasanya. Cuma teman-teman ini kan banyak yang random ya, jadi pesannya jam berapa, jadi ada yang tambahan-tambahan gitu. Akhirnya mungkin kurirnya kesal karena tidak sekaligus aja, kenapa saya harus bolak-balik. Jadi akhirnya dikasih kompensasi untuk mendingan dikumpulin dulu aja Mas semuanya gitu ya teman-teman. Jadi yang Senin kemarin belum saya kirim hari ini, saya update hari ini. Mungkin maksimal di jam 4 sore di hari Selasa ya teman-teman ya.
Oke, terima kasih. Yang mau pesan minyak bidara, mau tahu manfaatnya apa saja, silahkan tonton video packingnya dulu, difahami dulu fungsinya, isinya, kemudian cara pesannya, cara gunanya ya. Setelah itu langsung pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857. Sebutkan nama, alamat lengkapnya, nomor HP penerima, juga kode posnya jangan lupa. Nggih, manfaatnya apa saja Mas Tulus? Bisa untuk ruqyah mandiri, penyakit medis non medis, buat urut yang punya pegel ya, anak yang susah bicara, anak rewel, kemudian meruqyah anak-anak kita yang mungkin dalam belajar tuh maaf kurang nyantol belajarnya, jadi bisa dinetralkan dengan minyak bidara. Silahkan cek kolom deskripsi, ada WhatsApp yang 0857 itu khusus buat pesan minyak bidara ya. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Teman-teman yang pesan silahkan langsung ke situ. Oke, terima kasih yang sudah pesan, terima kasih, semoga segera sampai. Semoga jodoh tadi tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin. Tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin. Dongo kok sekleru-kleru. Teman-teman yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit ke-9 ya. Tanggal 5 Mei 2024 itu sekitar jam 10 ya. Kejadiannya sekitar jam 10 karena teman-teman tuh langsung share ke aku. Aku pada waktu itu masih di acara teman-teman. Jadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei itu aku masih di acara. Dan banyak teman-teman yang share ke aku terkait dengan adanya fenomena meteor yang jatuh di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sekitar jam 10. Nah, meteornya diperkirakan, disangkakan atau dilihat atau terlihat sebagai meteor yang berwarna hijau. Lalu apa kata BRIN? Apa kata para ahli? Sebetulnya teman-teman di bulan Mei ini memang ada kemungkinan ya, ada prediksi dari pihak-pihak yang menaungi bidang meteorologi, apa itu? Astronomi dan lain sebagainya, mungkin bisa BRIN, BMKG dan lain sebagainya sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan akan adanya hujan meteor di tanggal 5 dan juga 6 Mei 2024. Tetapi untuk meteor yang muncul di tanggal 5 Mei itu ternyata bukan meteor yang dimaksud teman-teman. Jadi 5 dan juga 6 Mei itu diprediksikan akan muncul hujan meteor yang bernama Eta Aquarid ya, Eta Aquarid pada tanggal 5 dan juga 6 Mei. Tapi meteor ini pada dasarnya diprediksikan munculnya setelah tengah malam dan tidak berasal dari selatan, teman-teman. Nah, karena ini munculnya sebelum tengah malam dan berasal dari selatan, kemudian BRIN juga sudah menyampaikan bahwa ini bukan meteor yang dimaksudkan akan ada di tanggal 5 dan juga 6 Mei. Bukan meteor si Eta tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi berbeda dengan itu. Lalu apakah ini berbahaya teman-teman? Sebetulnya secara astronomi, secara ilmu astronomi, hal ini adalah hal yang biasa. Di mana ada batu dari luar bumi, kemudian nabrak bumi, kemudian terbakar di atmosfer, dan kemudian jatuh. Ini adalah fenomena biasa dan yang pasti tidak akan berdampak atau tidak akan berefek bahaya ke bumi kita. Karena saking dilihat bentuknya kecil, sehingga kalau misalnya ini akan jatuh ke tanah itu tidak mungkin. Dikabarkan atau kemungkinan besar meteor ini akan terbakar di atmosfer, kemudian akan habis sebelum sampai di darat seperti itu. Jadi ini tidak berbahaya. Sebetulnya secara ilmu astronomi ini biasa, fenomena biasa dan juga tidak berbahaya. Dan dipastikan bahwa meteor yang kemarin terlihat di wilayah Jogja bukan meteor Eta yang saya sebutkan tadi, yang mungkin akan terlihat pada saat hujan meteor yang diprediksikan terjadi pada tanggal 5 dan juga 6 Mei. Aku nggak tahu apakah tadi malam ada hujan meteor, teman-teman nggak ada yang share juga. Tapi intinya memang hujan meteor yang pada kemarin, yang tanggal 5 itu bukan meteor yang dimaksudkan dalam tanda kutip prediksi yang akan terjadi hujan meteor 5 dan juga 6 Mei. Nah, dari kata BRIN, dari BMKG, dari para ahli menyampaikan bahwa ini fenomena biasa ya, dan tidak berbahaya buat bumi kita. Tidak akan berpengaruh juga ke musibah, tidak akan berpengaruh juga ke hal-hal yang berbau dengan mistis-mistisan kalau dari ilmu astronomi. Tapi kalau dari versi Mas Tulus, bagaimana hasil analisa Mas Tulus sendiri? Nah, teman-teman, saya yang paling dominan adalah ketika saya melihat
Yes, warnanya hijau, kemudian juga hijaunya ini cenderung mengarah ke kuning ya teman-teman. Apa hijau dengan list kuning menurut saya ya. Meteor tersebut kalau saya artikan apakah ini pertanda buruk atau pertanda baik, sesimpel yang saya lihat ketika saya perhatikan warnanya, saya melihat ini adalah pertanda yang baik. Apakah untuk Nusantara? No, ini untuk Jogja. Ya teman-teman, jadi kan beberapa hari kemarin Cerondol sudah memberikan clue bahwa Jogja ini mungkin akan ada gempa ya. Kemudian gunung juga mungkin akan erupsi. Beberapa kali disampaikan. Yang aku kaget itu teman-teman, yang aku bahas soal yang disampaikan yang Selo, soal petir dan juga Merapi. Beberapa hari setelah saya syuting atau setelah video itu tayang, yang saya sampaikan itu ada kiriman dari salah satu subscriber yang memberikan foto dan juga bukti video bahwa Mas tenan loh Mas yang disampaikan yang Selo itu, karena beberapa hari setelah saya buat video, bahkan esok harinya kalau nggak salah, itu tuh ada foto beredar di sekitar Merapi tuh memang ada semacam petir gitu loh Rek, ada semacam ya kayak gitulah. Aku kadang-kadang merinding ya Rek ya, nggak tahu bagaimana caranya para eyang kita nih tahu sesuatu yang mungkin belum terjadi atau mungkin mereka punya hitungan sendiri, saya nggak tahu, tapi ini hal yang bagi saya kadang-kadang jujur kayak yang ya Allah mudah-mudahan bukan pertanda buruk. Tapi ternyata terkait dengan meteor ini sama dengan yang disampaikan Eyang. Sebelum saya membahas ini saya juga sudah berkonsultasi, saya sudah ngobrol dengan Eyang juga dengan Cerondol bahwa kalau dari saya melihat warnanya saja ini bukan pertanda buruk, bukan pertanda musibah, bukan pertanda sesuatu yang berhubungan dengan kejadian besar yang mungkin terkait dengan gempa atau erupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tidak mengarah ke situ. Nah, ada plus minus yang harus saya sampaikan terkait dengan yang disampaikan Eyang ya. Nanti Mas Tulus akan bahas. Tapi Mas Tulus pengen ambil dulu kesimpulan dari segi Mas Tulus sendiri. Dari warna saya melihat ini sebuah simbol kemakmuran ya teman-teman ya. Ini simbol kedamaian. Jadi ada sesuatu yang sedang diperbaiki, ada sesuatu yang sedang dinetralkan, ada sesuatu yang sedang coba untuk ditumbuhkan lagi. Ada sesuatu yang harus dibenarkan, ada sesuatu yang harus diluruskan. Aku nggak tahu ya, secara manajemen aku nih melihat Jogja nih damai-damai aja. Jogja itu nggak pernah ada masalah kayaknya ya. Aman-aman aja. Secara pemerintahan sudah diserahkan kepada kerajaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, tapi beberapa kali nih saya juga harus jujur ya, Eyang dan juga Eyang Nogowojo khususnya, kemudian Eyang Lukito, kemudian Cerondol itu juga beberapa kali menyampaikan bahwa Jogja itu lagi ada yang salah dengan prosesnya. Aku juga nggak tahu apakah ini dari keraton itu sendiri atau dari pemerintahannya, I don't know, saya tidak tahu. Tapi memang beberapa kali beliau tuh menyampaikan ada yang salah dengan Jogja, ada yang salah, ada yang tidak sesuai dengan ini, dan ini mungkin rahasia umum yang kalian tahu tapi mungkin kalian diam. Saya juga nggak tahu karena saya juga bukan orang Jogja, tapi yang pasti memang ada sesuatu yang tidak pas dengan Jogja. Kenapa? Saya hitung melalui angka dan juga lewat jamnya, saya melihat ada potensi itu. Ada sebuah kecurangan, ada sebuah sesuatu yang tidak sesuai dengan porsinya, sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Gambaran angkanya tuh bergambar seperti itu. Ada kelicikan di sini. Simbol liciknya itu loh teman-teman. Kalau orang licik itu pasti larinya ke sengkuni lah, ke tukang fitnah ya. Kemudian mengambil yang bukan haknya, yang pada dasarnya mereka kantongi sendiri, istilahnya begitu. Maaf saya nggak sebut instansi apapun di sini. Tapi kalau 55 saya baca, ini semacam ada sesuatu yang salah dengan entah ini organisasi apa, entah saya nggak tahu apakah memang dalam keraton ini sebenarnya ada kasus yang memang diam-diam sesuatu yang saya juga saya nggak tahu soal itu, tapi memang dari simbol angkanya itu saya melihat ada sebuah kegaduhan yang gambarannya ini sebenarnya besar, sebenarnya ini sebuah rahasia yang sudah banyak yang tahu tapi seakan-akan orang tutup telinga gitu loh. Seakan-akan tuh dari 55 2024 kemudian jam 10-nya itu semuanya juga simbolnya ke situ. Ada aturan yang salah, ada ibarat kata itu kalau sendok itu sama garpu, ini tuh garpu dua-duanya, kan susah buat makan ya. Kalau buat makan mie mungkin bisa, makan daging, steak dan lain sebagainya mungkin bisa ketika menggunakan garpu. Tapi kalau makan nasi menggunakan sendok, garpu,
Menurut aku ini kurang pas. Nah, simbolnya seperti itu. Penggambarannya seperti itu. Ada sesuatu yang tidak pada dasarnya seharusnya, ada sesuatu yang sudah lama ditinggalkan, mungkin ada tradisi yang sudah tidak digunakan atau digunakan tapi dengan cara yang kurang pas, atau istilahnya tuh misalnya kamu bikin sesaji atau bikin ubur rampe tapi ubur rampenya tuh nggak sesuai. Misalnya kayak harusnya tadi teh sama gula ada kembang telon tapi kembangnya cuma 2 warna misalnya gitu-gitu ya. Kayak ada sesuatu yang nggak pas. Itu kalau dari angkanya. Walaupun pada dasarnya saya melihat ini bukan pertanda buruk, bukan pertanda musibah, bukan mengarah ke sesuatu yang berhubungan dengan musibah. Kalau dari warnanya saja saya berani berkesimpulan bahwa ini sebenarnya energi pengayom ya teman-teman ya. Energi kemakmuran, energi yang sangat baik. Berarti secara garis besarnya ini juga sesuatu yang bisa mengartikan bahwa sedang dibenahi. Jogja ini sedang diberikan pembenahan dari berbagai macam segi. Dan aku sempat ngobrol tadi pagi dengan Eyang, bahwa Eyang juga menyampaikan ada tatanan yang keliru. Saya nggak ngerti ya, mungkin sesuatu yang tidak harusnya jadi jalan. Itu juga Eyang itu ketika diajak ngobrol, dia tidak bisa meloho. Maksudnya meloho itu terbuka seterbuka dia ngobrol sama saya sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ini nih kayak ada apa ya, beliau tuh beberapa kali menyampaikan ini secret ya Le, ini sebuah rahasia tapi saya nggak bisa cerita, tapi suatu ketika kamu akan paham. Nah ini yang masih dalam tanda tanya di kepala saya, karena memang maaf mungkin ada situs-situs tertentu yang tidak dirawat ya. Ini hanya hasil analisa saya ya. Kemudian jalan yang dibangun di atas bangunan atau di atas tanah yang tidak seharusnya dibangunin jalan misalnya ya. Ini saya nggak mengarahkan kemana-mana loh ya, tapi mungkin ada sesuatu yang tidak pas. Kenapa ada energi ini? Ada hijau itu simbolnya kalau dari versi yang disampaikan yang itu ada simbol kedamaian. Mungkin dalam pemerintahan Jogja itu sendiri mungkin ada sesuatu yang tidak pas ya. Ternyata dalam intern pemerintahan mereka sedang dalam kondisi yang saling serang satu sama lain, kita kan nggak tahu. Jadi intinya memang apa ya? Kalau dibilang pertandanya tidak pertanda buruk, pertanda baik, baiknya di sini justru memperbaiki sesuatu yang sudah terlalu salah, sudah terlalu jauh, sudah lama ditinggalkan. Kalau dari versi Eyang memang ini, dan ini hal dimana yang saya ketika menghitung lewat angkanya, kemudian juga saya menyampaikan dari beberapa hal, saya merasa ini sesuatu yang pas. Dari hitungan angkanya pas, dari melihat warnanya pas, kemudian juga penyampaian disampaikan yang juga cerondol menurut saya juga pas. Aku nggak tahu kenapa sih ini kok aku aku nyium bau abu lagi Rek. Ini gunung mana nih yang mau erupsi nih? Mudah-mudahan nggak ada ya teman-teman. Jadi simpelnya energi tadi juga kalau versinya Eyang nih ada simbol energi penyembuh juga. Jadi penetral sesuatu, energi kedamaian, aura kedamaian, mendamaikan sesuatu, energi merukunkan sesuatu, ngeraket ke sesuatu, ngeraket ke itu bahasa Indonesia apa ya? Merekatkan sesuatu. Ini juga simbol dari yang disampaikan Eyang. Kemudian juga energi penyembuh di sini berarti mungkin amin kita prasangkanya baik-baik saja ya buat Jogja ya. Semoga Jogja ini yang sedang diperbaiki. Jadi kayak yang mungkin simpelnya begini, kayak diingatkan berkali-kali wis dielingno bola-bali ning ora ngerti akhirnya apa sing ngelingno ki alam secara langsung. Tuhan lewat alam istilahnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan sama-sama hal baik yang disampaikan Eyang terkait dengan energi penyembuh lah, energi kemakmuran ini betul-betul bisa menaungi Jogja sehingga Jogja dijauhkan dari apapun. Yang sakit-sakit semoga juga diberikan kesembuhan. Yang tidak pas seperti yang disampaikan Eyang tadi juga semoga segera dipaskan atau disesuaikan dengan porsinya. Ada sesuatu yang tidak seharusnya, ada sesuatu yang harus dikembalikan, ada sesuatu yang pada dasarnya apa sih tadi yang bilangnya Priponnya? Ngono ya ngono ning aja ngono. Jadi apa ya simpelnya itu gitu ya gitu tapi jangan kayak gitu loh. Jadi memang intinya ada sesuatu yang mungkin dialihfungsikan, mungkin mungkin tidak di ini, mungkin tidak di itu, kemudian tidak sesuai. Masya Allah, aku takut nanti teman-teman yang nonton jadi ngarahin kemana-mana ya. Tapi ini salah satu yang disampaikan yang ngono yo ngono neng ojo
ojo ngono istilahnya gitu loh. Jadi ada istilah juga piye tadi aku dapat istilah ini bagus nih. Peyek yo peyek ning ojo diremet-remet, ngenyek yo ngenyek ning ojo banget-banget. Peyek itu makanan khas Jawa ya, ada Jawa. Jadi kerupuk ya kerupuk tapi jangan diremet, jangan digenggam istilahnya, jangan dihancurkan. Menghina ya menghina tapi jangan keterlaluan istilahnya gitu, artinya bahasa Indonesianya kurang lebih begitu. Ini ada semacam sesuatu yang harus dikembalikan ya, ada sesuatu yang mungkin sedang fungsinya akan dikembalikan lagi. Nah, sayangnya teman-teman, sayangnya dampak dari penetralan ini juga ada sesuatu yang sepertinya juga masih berhubungan dengan gempa. Jadi Jogja masih harus waspada meskipun ini salah satu simbolnya adalah, lagi saya garis bawahi, bukan simbol musibah sebetulnya, tetapi titik penetralannya ini sepertinya juga menaungi dari segi pemerintahan sampai ke masyarakat bawah, di mana harus ada yang dikembalikan ke sesuai dengan fungsinya. Yang tidak seharusnya jangan dipaksakan. Yo ngono ning ojo ngono istilahnya gitu. Jadi ada apa ya? Kalau versi Eyang ini ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat bawah. Ini yang disampaikan Eyang. Mungkin ada salah satu pemerintah, entah camat, entah siapa yang zolim sama rakyatnya, yang belum rakyatnya takut buat ngelawan atau apa, kan kita nggak tahu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kalau emang ada hal-hal semacam itu, selesai penetralan ini semuanya menjadi baik lagi. Tapi teman-teman, sayangnya adalah dampak dari penetralan ini juga tetap akan ada gempa. Jadi ini yang disampaikan. Jadi hal pertandanya baik, kemudian bukan pertanda buruk, mengarahnya juga bukan mengarah ke sesuatu yang tidak baik, tetapi di sini ada hal yang berhubungan dengan dampak atau efek dari sesuatu yang sedang dilakukan. Penetralan ini juga akan berdampak ke satu. Yang pertama adalah gelombang tinggi, ya. Jadi aku teman-teman untuk wilayah Jogja, untuk hati-hati untuk yang di sekitar pantai, ikuti panduan dari penjaga pantai. Kemudian yang kedua adalah juga dengan gempa atau bisa jadi juga erupsinya Gunung Merapi. Ini juga bisa berdampak terkait dengan penetralan ini. Saya sih hanya berharap penetralannya juga tidak akan terlalu besar mungkin. Penetralan tidak terlalu bahaya juga. Tapi kalau misalnya kita nggak waspada, bisa jadi bahaya. Sekali lagi, ini kan yang disampaikan Eyang juga dari hasil hitungan saya semuanya baik ya. Sebenarnya ada simbol yang baik yang mudah-mudahan tatanan yang salah segera dikembalikan setelah dinetralisir, kemudian setelah dinetralkan, setelah dikembalikan kepada fungsinya, diingatkan, kemudian banyak yang menyadari dan kembali kepada fungsi sesuai dengan aturan yang seharusnya, sesuai dengan pakem yang sudah sebelumnya. Kemudian ada satu pesan yang disampaikan di sini, ketika ada sebuah perselisihan paham antar entah ini instansi, antar keluarga atau siapapun itu, semoga segera berdamai karena ini juga akan berdampak untuk Jogja itu sendiri. Wallahu alam, saya nggak bilang ini mengarah ke keraton loh ya, tapi mungkin bisa jadi ada sebuah instansi yang memang sedang kurang pas dengan, atau mungkin keluarga dari keraton itu sendiri juga saya nggak tahu, tapi intinya memang harus ada yang diperbaiki. Mudah-mudahan penetralan ini betul-betul berdampak hal baik untuk Jogja itu sendiri. Amin. Jogja aman, tentrem, damai. Gemah ripah loh Cinawi, insya Allah nandali tanpa ada apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itu hasil analisa Mas Tulus terkait dengan hal yang sudah kalian minta. Semoga mengerti, semoga puas. Sekali lagi nih versinya Mas Tulus. Mas Tulus menghitungnya hanya di situ saja ya. Dan ilmu Mas Tulus ya gor ilmu titen. Ilmu wong pekok, ilmu wong bodoh. Tadi teman-teman ya dinalar dulu, dihitung dulu. Kalau teman-teman setuju ya silahkan dinalarkan. Kalau tidak juga tidak masalah ya. Insya Allah segala sesuatunya baik-baik saja. Amin. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Gih. Amin. Mas Tulus nggak ngurui, nggak keminter, tapi ini hanya hasil analisa dengan ilmu titennya Mas Tulus tadi. Ya, bukan berarti Mas Tulus guru pinter dan lain sebagainya. Nggak ada, maksudnya nggak di situ ya. Oke, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, awet kerjaannya, segera
segera naik jabatan, amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga Allah lunaskan hutangnya, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, kemudian pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh, amin ya Allah. Semoga hajat-hajat baik orang-orang yang sedang nonton video ini segera Engkau kabul ya Allah, amin. Yang sedang jual aset, rumah dan juga kendaraan semoga cepat terjual. Yang merintis usaha semoga laris usahanya, yang dagang usahanya lancar, amin ya Allah. Saya dan juga penonton video-video saya sedang nonton video ini ya Allah, semoga Engkau hindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Pun teman-teman terima kasih. Semoga suka dengan ulasan hari ini. Semoga suka dengan pembahasannya. Jangan lupa teman-teman, kalau lagi nonton, support Mas Tulus. Yang belum subscribe ya subscribe. Ya dibantu like juga. Jangan skip iklan yang pendek ya. Oke. Mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Rahayu. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.